Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan seluruh siswa kelas 9A sampai 9I SMA Negeri 1 Anjatan. Kita berjumpa kembali di PJJ mata pelajaran PPKN. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sekarang sudah ada 6M ya. Yang pertama, mencuci tangan, kemudian memakai masker, tentunya masker medis. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, melakukan vaksinasi. Yang kelima, menghindari kerumunan. Dan yang keenam, membatasi mobilitas. Semoga kita semua tetap sehat, tetap kuat, karena lawan kita saat ini adalah virus COVID yang tidak terlihat. Baik, jangan lupa sarapan dulu. Yang biasa ngopi dulu. No. Nah, kita akan memulai materi pelajaran pada hari ini, yaitu tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang penerapan Pancasila masa awal kemerdekaan. Baik, mata pelajaran PKN dari SD sampai sekarang itu biasanya membahas tentang Pancasila. Karena itu merupakan sebuah dasar negara. Jika ini dirubah, maka berubah negara ini. Bahkan mungkin bisa hancur negara ini. Baik, sejarah Pancasila, penerapan dari masa ke masa. Pertama adalah pada masa awal kemerdekaan. Tahun 1945 sampai 1959. Nah, pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan menyimpang terhadap nilai-nilai Pancasila. Artinya Pancasila ini akan dirubah. Ada beberapa peristiwa. Yang pertama, ini merupakan peristiwa yang sangat sulit karena dasar negara pada saat itu akan dirubah. Yang pertama, ada pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur ya. Tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia. Bayangkan, kita punya Pancasila akan dirubah menjadi negara Soviet. Negara Soviet itu adalah negara yang memiliki dasar atau prinsip komunis. Tentunya ini bertentangan sekali dengan isi dari Pancasila. Nah, pemberontakan tersebut berusaha mengganti Pancasila dengan paham yang Bapak sebutkan tadi, paham komunis. Kita lanjutkan selanjutnya, yang kedua. Pemberontakan DITII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemimpinnya adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau yang biasa kita kenal dengan Kartosuwiryo. Itu adalah pimpinan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo tanggal 7 Agustus 1949 ya. Berarti sekitar 4 tahun setelah merdeka ya. 45 kita merdeka, 49 ada DITII. Tujuan DITII adalah untuk merubah Pancasila sebagai dasar dengan syariat Islam. Akhirnya Kartosuwiryo bersama para pengikutnya ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Itu adalah pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Selanjutnya, yang ketiga adalah pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Pemimpinnya adalah Christian Robert Stephen Somokil. Tujuannya hampir samalah, untuk mendirikan negara sendiri atau merubah dasar Pancasila menjadi dasar yang lain.
Nah, RMS itu berdiri tanggal 25 April 1950. Tetapi dalam konfliknya, RMS ini di Ambon mengalami kekalahan sehingga RMS ini mengungsi ke sebuah wilayah yang disebut dengan Seram. Kemudian mendirikan pemerintahan di situ dalam penguasaan Belanda di tahun 1960. Selanjutnya ada PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta. Pemimpinnya adalah Syarifuddin Prawironegoro dan Vance Samuel. Tahun pemberontakan ini adalah 1957 sampai 1958 di Sumatera dan di Sulawesi. PRRI dan Permesta itu sebetulnya muncul atau lahir karena pemerintah pusat pada saat itu dipimpin oleh Soekarno dirasa tidak memperhatikan pemerintahan daerah. Jadi terlalu abai, sehingga mereka berusaha untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, sehingga pada saat itu pembangunan di daerah menjadi terabaikan, menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Maka inisiatif untuk mengoreksinya yaitu dengan mendirikan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta. Berikutnya ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. APRA didirikan oleh Kapten Knil, yaitu Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Nah, Westerling memandang dirinya itu sebagai sang Ratu Adil, merasa dirinya paling adil, yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Kemudian APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menunduk. Kudeta yang dilakukan oleh Westerling mengalami kegagalan sehingga dia terpaksa melarikan diri ke negara tetangga kita, yaitu negara Singapura. Hal tersebut akhirnya mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, dalam perjalanannya Indonesia akhirnya berhasil pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, keamanan yang menyebabkan pemerintahan mengeluarkan dekret presiden 1959. Nah, dekret itu intinya atau isinya yaitu membubarkan Badan Konstituante, kemudian undang-undang dasarnya kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 dan UUDS 1950 tidak diberlakukan, serta negara akan dibentuk MPRS dan DPRS. Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, tidak bisa dirubah. Itu adalah masa awal kemerdekaan, penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Semoga materi yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian resapi, bisa kalian pahami, sehingga nanti tidak perlu dicatat, jauh saja soal-soal yang ada di bawah yang Bapak susun. Silahkan kerjakan tugasnya, kemudian sampai jumpa kembali di tahap berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.